Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ciri mahasiswa bijaksana, kata Dr. Ilham Abdullah, adalah mahasiswa yang memiliki kecerdasan ganda. Adalah mahasiswa yang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak yang terlihat dalam pedomannya, gemar melakukan kegiatan edukatif pemberdayaan diri dan masyarakat tentang hal-hal bermanfaat seperti melakukan difusi inovasi, mengkaji masakan kuliner khas Nusantara yang bertujuan selain untuk pelestarian budaya, juga melihat peluang bisnis yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat dari sisi ekonomi. Konten video difusi inovasi diilhami dan diarahkan oleh Bapak Dr. Ilham Abdullah, dosen PNF FKIP Universitas Bengkulu. Tema video kali ini tentang makanan khas NTT, Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada sei sapi. Sei sapi adalah masakan khas Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terbuat dari daging sapi yang diiris tipis-tipis dan diasapi. Kata sei dalam bahasa Rote berarti daging yang diiris tipis-tipis dan memanjang. Sei sapi biasanya disajikan dengan sambal khas NTT seperti sambal mata, sambal dabu, sambal rica, atau sambal luat. Sebagai sayuran pendamping bisa disajikan rumpu rampe, yaitu tumisan dari bunga pepaya, daun kelor, buah pepaya muda, daun pepaya, daun singkong, dan jantung pisang. Cara membuat sei sapi: yang pertama, 1. Cuci bersih daging sapi dan iris tipis. Kedua, lumuri daging dengan garam dan lada bubuk. Ketiga, diamkan daging selama 15 menit. Keempat, siapkan wajan tebal dan alasi dengan aluminium foil. Kelima, masukkan bumbu utuh ke dalam aluminium foil seperti daun pandan, lengkuas, dan serai. 6. Taruh saringan kukusan di atas bumbu utuh. 7. Panaskan dan taruh daging di atas saringan. 8. Lakukan proses pengasapan hingga daging matang. 9. Tutup wajan agar daging cepat matang. Yang kedua ada cate mak jagung. Cate mak jagung adalah makanan khas Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari jagung, kacang-kacangan, dan sayuran. Cate mak jagung memiliki tampilan seperti bubur dengan kuah kecoklatan dan rasa asin gurih. Cate mak jagung bisa disantap sebagai makanan penutup, menu berbuka puasa, atau makan siang. Cara membuatnya: yang pertama, 1. Pipil jagung lalu rebus. 2. Masukkan kacang tanah dan kacang hijau lalu rebus hingga empuk. 3. Tambahkan garam dan penyedap rasa. 4. Masukkan sayuran seperti bunga pepaya, jantung pisang, pucuk labu atau daun ubi. 5. Aduk sesekali hingga kuah mengental dan cate mak siap disajikan. Yang ketiga ada kolo atau nasi bambu. Kolo adalah makanan khas Nusa Tenggara Timur atau NTT yang terbuat dari beras yang dimasak di dalam bambu muda, kemudian dibakar. Kata kolo berasal dari bahasa Rote yang berarti memasak dengan bambu. Kolo biasanya disajikan bersama sayur dan lauk pada acara adat seperti pernikahan, penti, atau ritual syukur atas panen dan perayaan budaya lainnya. Cara membuat kolo: yang pertama, potong bambu menjadi ukuran yang pendek seperti gelas. 2. Lapisi bagian dalam bambu dengan daun pisang. 3. Cuci beras ketan dan rendam selama 8 jam. 4. Tiriskan beras ketan dan masukkan ke dalam bambu. 5. Siapkan bumbu berupa jahe, bawang putih, dan daun pandan. 6. Haluskan bumbu-bumbu tersebut hingga terbentuk pasta. 7. Parut daging kelapa tua dan peras menjadi air santan. 8. Siramkan adonan ke beras ketan secara merata. 9. Kukus bambu hingga matang. 10. Dinginkan dan keluarkan dari bambu. Selanjutnya ada cara pemasaran makanan khas NTT. Yang pertama, manfaatkan media sosial. Buat akun Instagram, Facebook, atau TikTok yang khusus untuk menampilkan makanan khas NTT. Unggah foto dan video yang menarik serta berikan deskripsi yang detail tentang makanan tersebut. 2. Jual online. Gunakan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada untuk menjual produk makanan khas NTT dalam bentuk kemasan yang praktis. Ketiga, ikut festival kuliner. Berpartisipasi dalam festival kuliner di kota-kota di Indonesia akan meningkatkan brand awareness dan kesempatan untuk menjual produk. 4. Kerjasama dengan restoran. Hubungi restoran yang menyajikan makanan khas daerah lain. Tawarkan kerjasama untuk menjual makanan khas NTT di restoran mereka. Kelima, buat kelas memasak. Ajarkan orang lain untuk membuat makanan khas NTT. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan makanan khas budaya NTT.
Demikian pemaparan makanan khas yang telah disampaikan, semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan keterampilan cara memasak makanan khas NTT, hingga dapat dijadikan usaha bisnis yang dapat mensejahterakan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.